kepada Pak Menteri, kalau bisa Pak kami diterima untuk silaturahmi agar kami bisa melakukan audiensi untuk mendapatkan keterangan yang sedetail-detailnya. Skandal besar. Berhenti tutup mulut, berhenti pura-pura tidak tahu. Jangan lupa para bapak bangsa, ya, the founding father, the founding parent tidak pernah memaksudkan kita untuk sampai pada tahap menjadi tukang bohong, menjadi orang yang tidak adil, menjadi orang yang curang dan segala macam. Ya. Kalau sampai di KPU itu Gibran atau KPU ya kita katakan itu menulis bahwa Gibran mengikuti UTS insert 3 tahun, itu ngapain aja? Dengan data-data yang ada, dengan simptom yang ada, patut dicurigai bahwa ini mengandung suatu kecurangan. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain, buka sebuka-bukanya. Ya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan gedung kementerian ini, dari Kementerian Sekretariat Negara itu masih mencantumkan urutan yang terbalik, yang tertukar. Ini wapres yang tertukar ya. Kayak dulu sinetron. Jadi dari Orchard Park 2024, di sini 2024 sampai 2007 dia ke MDIS dulu. Jadi S1 dulu, Bang. Baru kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Jadi ini urutannya gimana gitu? SMK lagi. Sebagaimana kami bertiga RRT sudah sampaikan bahwa hasil penelitian kami terkait dengan ijazah dan semua dokumen yang terkait dengan bapaknya Gibran yaitu Joko Widodo sudah selesai kami jalankan dan final dan sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, langkah kami selanjutnya RRT saat ini kami sedang menjalankan penelitian terkait dengan dokumen kelengkapan termasuk ijazah dan riwayat pendidikan dari anaknya Jokowi yaitu Gibran Rakabuming ya. Karena ini ternyata berdasarkan dari data-data yang kami kumpulkan ternyata memang sangat kuat ya kami melanjutkan penelitian kami ini. Jadi saat ini termasuk kedatangan kami ke Kementerian Dikbud ini itu adalah tahap pengumpulan data. Ya, tahap pengumpulan data. Karena semua informasi-informasi yang beredar, termasuk yang di laman KPU, termasuk yang di laman Mensesnek, itu semua adalah asumsi yang perlu diklarifikasi. Dan itu yang kemudian tahapan ini adalah kami lakukan pengumpulan data sebanyak mungkin. Dan kami juga minta bantuan kepada para netizen semuanya, 280 juta rakyat semuanya, untuk membantu kami mengumpulkan data-data terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Tahap yang kedua nanti kami lakukan analisis data, kami lakukan sintesis data dengan triangulasi metodologi yang kami selama ini lakukan juga, yaitu dengan telematika, digital forensik, dan neuroscience behavior. Ya, jadi kami lakukan analisis sintesis setelah datanya bisa terkumpul lengkap. Jadi kami selalu based on scientific ya. Jadi bukan based on asumsi atau kabarnya atau informasi yang tidak akurat. Termasuk juga kami juga saat ini juga ongoing untuk benar-benar berobservasi situs-situs ya atau tempat-tempat di mana Gibran Rakabuming itu mengklaim dia SD, dia SMP, dia SMA, dia kuliah, dia kursus, dia bimbel, itu sedang kami lakukan observational study. Termasuk juga kami akan menghubungi para eyewitness atau saksi ya. Apakah Gibran punya teman sekolah SD, punya teman sekolah SMP, punya teman sekolah SMA, punya teman sekolah di Singapura, punya teman kursus di Australia, itu akan kami lacak semuanya. Termasuk juga guru-guru. Jadi guru SD apa mungkin dari TK begitu ya. Dari SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, itu semua akan kami lacak. Dosen-dosennya, tempat dia kuliah, dan semuanya akan kami lacak. Dan itulah cara kerja saintifik. Jadi kami tidak berbasis kepada katanya-katanya, omong-omong, tidak. Kami berbasis fakta. Ya. Nah, kemudian berikutnya, tahap final adalah kami membuat simpulan. Dan kesemuanya itu, dari tahap pengumpulan data, analisis, sintesis, sampai kepada kesimpulan, itu akan kami bukukan. Dalam buku yang sementara judulnya Jokowisan Black Paper. Sejarah hitam ya, sejarah hitam. Jadi bukan white paper tapi black paper. Nah, terus mungkin saya tidak tahu apakah tadi sudah disampaikan oleh Abang Rismon dan Mas Dr. Roy. Satu hal yang sangat menarik adalah riwayat SMP-nya ya. Jadi begini, ada sebuah penjelasan di salah satu laman KPU yang menyatakan bahwa sejak SMP dia kemudian melanjutkan sekolah di luar negeri. Nah, artinya ini menjadi sebuah catatan pertanyaan jelas, apakah di SMP Negeri 1 Surakarta Gibran memiliki ijazah? Karena pada tahapan selanjutnya dia mengklaim ya secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP. Jenjang SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school, kalau di Indonesia itu SD. Dan kemudian secondary school ya, secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan tahun 1999 dan kemudian baru mulai operasional 2001. Artinya kelas 1 SMP-nya itu baru menerima murid di 2001. Sehingga di 2002 itu dia baru punya murid kelas 2 SMP. Nah, sementara Gibran mengklaim
bahwa dia sekolah di Orchid Path Secondary School tahun 2002. Berarti dia, ya, kalau dia memang betul sekolah di Orchid Path Secondary School, berarti di sana itu hanya menyediakan kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian ya jadi pertanyaan, mengapa dia mesti mengulang SMP-nya lagi? Ya, sementara di laman KPU kita juga lihat bahwa Gibran itu sekolah di Orchid Path Secondary School itu dari 2002 sampai 2004, artinya 2 tahun. Berarti dia otomatis dia mengulang kembali SMP-nya. Karena sekali lagi tahun 2001, 2002 sampai 2004 itu Orchid Path Secondary School baru punya kelas 1, kelas 2 SMP. Ini sebenarnya saya tambahin sedikit, nanti silakan teruskan lagi. Ada penjelasan sangat bagus dan ilmiah dari yang namanya Dr. Marian Wittenshoorke. Melanie Wittenshoorke. Ya, saya kira ini kelanjutan daripada cacatnya Gibran. Ya, cacat konstitusi adalah putusan MK 90 PUU 2021 2023 tahunnya 2023 ya. Tahun nomor 2 tadi itu ya. Itu cacat konstitusi. Kemudian juga cacat demokrasi karena itu Mas Roy. Bagaimana KPU bisa menerima ya putusan MK itu tentang Gibran yang bisa lolos tanpa adanya perubahan PKPU. Saya kira ini menjadi cacat demokrasi karena KPU adalah lembaga demokrasi. Dan yang ketiga, ini cacat administrasi. Nah, cacat administrasi inilah yang sekarang kita masalahkan bahwa Gibran itu tidak absah sebagai orang yang memenuhi syarat untuk administrasi pendidikannya. Seperti disampaikan tadi ya oleh Bang Rismon bahwa bagaimana bisa dibuat kesetaraan SMK untuk satu proses yang baru syarat saja menuju masuk ke perguruan tinggi dan kualifikasinya adalah dalam sebutan kita bimbingan belajar. Bagaimana sebuah bimbingan belajar bisa disetarakan dengan SMK? Saya kira ini masalah besar, skandal besar. Intinya Gibran tidak punya ijazah Dia SMA. tidak punya ijazah SMA. Gitu kan, banyak analisis malah hanya tamatan SD. Gitu. Jadi ini semua ini adalah satu bahan kajian. Oleh karena itu sederhana sebetulnya kami datang ke kementerian ini supaya mendapat keterangan, sederhana saja, keterangan tentang statusnya, gitu kan, supaya bisa diproses berikutnya. Keterangan, karena itu adalah pelanggaran hukum. Saya kira ini intinya gitu kan. Mudah-mudahan diterima saat ini, bisa disampaikan aspirasinya, lalu kita mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang status Gibran. Kalau tidak, memang Gibran ini ya cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat administrasi. Dia bukan seorang yang diproduk oleh lembaga akademik yang sah. Oke. Jadi intinya saudara, ya pemirsa semua, Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA. Ya. Kalaupun ada adalah sertifikat Foundation Studies, UTS Foundation Studies, di mana ia menempuh 6 bulan sampai 12 bulan saja. Oleh karena itu, ya kita meminta keterangan yang sedetail-detailnya. Bagaimana mungkin surat keterangan tersebut tidak berupa surat keputusan penyetaraan, tetapi hanya berupa surat keterangan saja. Ya, dan itu dipakai untuk calon mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2020 dan wakil presiden tahun 2024. Ya, jika itu dicabut, maka syarat administrasi berupa minimal lulus SMA untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden itu sebenarnya gugur. Ya, oleh karena itu kami minta kejujuran yang sangat jujur untuk rakyat ini, Pak Abdul Muti sebagai kementerian yang membawahi pendidikan dasar dan menengah. Oh, sudah sedang di WA oleh Pak Roy ya, lewat nomor telepon ke Pak Menteri langsung, Pak Abdul Muti. Oleh karena itu Pak Abdul Muti, secara bangsa Indonesia ini ada di tangan Anda. Ada di tangan Pak Menteri ini. Jangan takut kehilangan jabatan, Pak. Jangan pernah takut. Ya, ada menteri kemarin yang dipuja-puji malah sekarang dikerangkeng di sel tikus di KPK ya, Nadiem Makarim. Jabatan itu cuma cuma sementara, Pak. Titipan aja. Kalau karena ini Bapak dicabut jabatannya, itu merupakan suatu hal yang mulia. Tapi jangan bungkam kebenaran itu, Pak Menteri. Ya, Pak Abdul Muti. Kita berharap Pak Abdul Muti ini menjadi pribadi yang selama ini kita kenal, jujur dan berintegritas dan sederhana pula, ya. Begitu. Bang Rustam mau nambahin? Bang Rustam, YouTuber. Ayo, Bang. Wah, bumbunya. Bunda kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada hari ini Allah berkenan memberikan izinnya berupa kesehatan kami bisa hadir di Kemendikbud ya, dalam rangka untuk menanyakan legalitas dari seorang wakil presiden yang hari ini bercokol menemani Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harus menyadari legalitas adalah awal dari legitimasi. Jika tidak ada legalitas, bagaimana bisa legitimate? Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu, kondisi bangsa pada hari ini memang membutuhkan kita semua untuk kritis. Pertanyaannya, siapa lagi yang mau kritis kalau bukan kita? Di saat DPR diam, semua diam, seakan-akan melakukan suatu tutup mulut berjamaah. Ya, kami berada di sini karena kami mencintai bangsa ini. Mungkin orang mengatakan ini lagi rombongannya. Iya, memang kami lagi karena kami mencintai bangsa ini. Dan kami pikir dan kami yakini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah awal atau starting yang baik untuk memulai suatu kenegaraan yang baik, ya. Tidak akan pernah ditemukan statement atau seorang laki-laki yang bergelar kenegarawanan jika dimulai kepemimpinannya dengan tidak sah, dengan kecurangan dan dengan hal-hal yang goib lainnya begitu. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Bang Rismon, dikatakan oleh Bang Rizal Fadila dan kawan-kawan kami yang lain dan juga Bang Roy nanti, bahwasanya legitimasi itu sangat penting. Nah, karena ini sudah berjalan 1 tahun, kami tidak berhenti untuk mencari kebenaran tersebut, ya. Kami juga berharap pihak Kemendikbud berhenti tutup mulut, berhenti pura-pura tidak tahu. Jangan lupa para bapak bangsa, ya, the founding father, the founding parent tidak pernah memaksudkan kita untuk sampai pada tahap menjadi tukang bohong, menjadi orang yang tidak adil, menjadi orang yang curang dan segala macam, ya. Dimulai dari hari ini, saya kira ini waktunya Anda. Kalau Anda tidak ambil kesempatan ini, maka Anda juga menjadi pengkhianat bagi bangsa ini. Dengan data-data yang ada, dengan simptom yang ada, patut dicurigai bahwa ini mengandung suatu kecurangan. Nah, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, buka sebuka-bukanya. Saya kira demikian, maju Indonesiaku dengan pemimpin yang legitimate. Merdeka! Pak Rismon, ini kan ini udah kali yang keempat ya, kali yang keempat bilang gini. Yang pertama itu ditunggu sampai Kali ketiga. yang ketiga, ya, keempat namanya ya. Ketiga. Ya. Yang pertama kita ditunggu sama Eko. Sama Eko, tapi Pak Eko ada janji-janjinya ternyata Jumat minggu lalu. janjinya ternyata tidak ini. Nah, kalau sekarang ini tidak juga ditemui kita karena berjalan sesuatu di ikut apa agar presiden dari sana atau mana. Kalau sana tidak seperti kayak kemarin-kemarin tidak ditemui, bagaimana apa langkah yang dilakukan? Oke, langkah yang akan kita lakukan kalau Pak Menteri tidak mau turun, ya, padahal ada ya di gedung ini ya. Ya kami kasihan lah Pak, ya dengan citra Bapak yang sudah dikenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana dan berintegritas. Ya, kami hanya ingin jawaban. Apakah memang ada ijazah Gibran yang disetarakan dengan SMK? Ijazah Gibran dari Australia yang berupa kalau di sana dikenal High School Living Certificate (HSE) atau VCE, ya, Victorian Certificate of Education, atau di negara-negara bagian lainnya seperti Sydney dan lainnya. Kalau memang itu tidak ada, ya, dan itu tidak diakui, ya, UTS Insert itu kan hanya program bridging, program academic pathway, persiapan masuk universitas, atau dikenal dengan program-program bimbel, matrikulasi. Itu hanya berlaku untuk masuk UTS, ya, kalaupun ada sertifikatnya. Nah, kalaupun ada sertifikatnya, itu nggak berlaku umum, hanya berlaku di UTS atau untuk masuk sejumlah universitas mitra dari UTS kalau ada. Ya, jadi surat keterangan itu sangat ambigu karena dengan surat keterangan tersebut itu nggak berlaku umum, itu dipakai untuk mendaftar di UI juga nggak bisa, nggak boleh, di ITB atau universitas swasta di Jakarta nggak boleh, dan bahkan itu tidak berlaku untuk mencalonkan melamar pekerjaan. Jadi bagaimana mungkin yang specific purpose sertifikat tadi itu, ya, UTS Foundation Study Certificate itu yang hanya berlaku spesifik untuk persiapan masuk universitas UTS malah digeneralisasi, dianggap berlaku umum layaknya ijazah SMU atau SMK. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, mungkin Bapak sekarang sedang menonton, ya, tayangan ini, ya jangan lama-lama pertimbangannya Pak. Oke. Ada sesuatu yang saya sampaikan. Jadi tadi sudah sebanyak disampaikan oleh Pak Rismon Sianipar dan kawan-kawan, ya. Alhamdulillah pagi tadi, 5:30 pagi, saya mendapat BA dari Prof. Abdul Mukti, dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bahasanya saya bacakan, ya. Lihat bahasanya dan lihat status. Jadi bahasa dari Pak Menteri adalah, Mas Roy, enjang punika kula kunjungan kerja wonten Bandung. Ya, jam 5.30 sampun bidal. Nah, jadi saya mohon arahan dari Pak Menteri, kami mohon diterima oleh staf yang sesuai, staf yang sah, bukan hanya soal humas, ya. Jadi mohon juga Bapak Kamanan, begitu sopannya Pak Menteri menjawab WA saya, ya. Jadi kami tidak ingin rame-rame, kami ingin datang baik-baik. Jadi kami benar-benar ingin mempertanyakan keabsahan dari surat keterangan yang tadi pasti sudah disampaikan oleh Pak Rismon. Soalnya karena menurut alas hak yang ada, surat keterangan ini tidak sah, ya, untuk dia bisa mengikuti dan disetarakan. Harusnya berbunyi surat keputusan, menimbang dan lain sebagainya, kemudian bla 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 bla, memutuskan, ya, pendidikan. Itu harusnya bunyinya surat, bukan surat keterangan seperti ini. Apalagi ini surat keterangan hanya mengatakan kalau yang bersangkutan dinilai, hanya dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Padahal ini adalah program yang namanya pathway, program matrikulasi, yang harusnya itu tidak bisa disetarakan langsung begitu saja. Jadi saya kira kami menunggu niat baik dari Kementerian Pendidikan Menengah dan Kejuruan, ya, sesuai dengan WA dari Prof. Abdul Mukti yang saya terima pagi tadi jam 5:30 untuk kemudian kami diterima. Dan di satu sisi sahabat kita Pak Refli juga sedang mengupayakan untuk dikomunikasikan dengan Wakil Menteri, dan saya kira ini pasti sudah ada sinerginya dengan yang kami sampaikan dengan Prof. Abdul Mukti tadi pagi. Saya kira tambahan saya itu. Jadi format baku dari surat penyetaran itu bukan begini, ya. Surat penyetaran itu ada produk-produk hukum yang dirujuk, baru diputuskan. Ya, jadi ini cuma surat keterangan biasa kayak keterangan RT RW. Ya, bagaimana mungkin ini dipakai sebagai syarat untuk menjadi wakil presiden? Benar. Ya, ini harusnya ada produk-produk keputusan, nanti kita ambil contohnya, ya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan gedung kementerian ini, dari Kementerian Sekretariat Negara itu masih mencantumkan urutan yang terbalik, yang tertukar. Ini wapres yang tertukar ini. Kayak judul sinetron. Jadi dari Orchard Park 2024, di sini 2024 sampai 2007 dia ke MDIS dulu, jadi S1 dulu, Pak.
Ini S1 dulu Bang. Iya. Baru kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Ini urutannya gimana gitu? SMK lagi. Jadi artinya ini acak-adut gini tidak tidak benar dan tidak korek, itu yang kita pertanyakan. Kami mengimbau kepada saudara Gibran mundurlah, ya, karena ini sudah bau tengik sama sekali nih, sudah bau amis, udah nggak bisa ditolong, apalagi nanti kita datang ke Komisi 10, apalagi nanti dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Menteri, ya Pak Menteri Abdul Muti, karena beliau kan belum menjabat saat itu, ya tahun 2019. Ya mungkin Pak Menteri akan memanggil lagi Pak Dr. Sutanto SHMA, ya, dan memanggil kalau ada tim pengkaji kurikulum maupun silabus sehingga muncul surat keterangan semacam ini, dan akan lebih malu begitu, akan lebih malu, lebih baik sayangi Republik ini Pak Gibran, ya, sayangi Republik ini dan mundurlah dengan sukarela. Satu lagi itu lebih baik. Satu lagi tadi Pak Risman mengatakan kita akan ke Komisi 10. Kebetulan juga hari Kamis yang lalu saya duduk semeja dengan Bu Herviati, Ketua Komisi 10, ketika serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau ketemu saya dan mengatakan, "Mas, suratnya sedang kita bahas, nanti kita tunggu waktunya." Jadi saya tagih janjinya ya Bu Herviati, ya, jangan sampai kemudian kita juga Komisi 10 kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh UGM dan juga yang kemarin juga sempat kita alami. Tapi saya percaya niat baik Prof Abdul Mukti, juga niat baik Bu Herviati itu akan bisa dan juga Pak Wamen, ya, kita akan bisa memberikan penjelasan soal ini. Apalagi kemarin Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum, sudah sampai ke sidang ketiga dan beliau juga mensoal atau mempertanyakan perubahan tidak sah ya pada website KPU. Jadi di KPU itu tadinya pendidikan terakhirnya Gibran itu ditulis pendidikan terakhir, tiba-tiba diubah menjadi S1. Nggak boleh ngubah begitu saja, tiba-tiba diubah gitu aja. Kayak ngubah ketikan. Ini adalah lembaran negara ya, artinya pengumuman resmi negara. Tidak boleh diubah begitu enak aja, nanti ada orang bisa ubah bahasa enaknya. Ini ada konsekuensi hukumnya loh melakukan perubahan gini. Apalagi dengan urutan-urutan yang kemudian tidak benar dulu pendidikannya katanya ijazahnya Bachelor of Communication ya, terus sempat ganti jadi BSc, sekarang nggak berani nulis. Ya kan di poster-poster tuh coba lihat, nggak berani nulis lagi sekarang pendidikannya. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu dengan baik. Dan tadi saya mendapat informasi katanya humas lagi, tapi saya nggak mau, saya bilang tidak humas ya, karena arahan dari Pak Menteri saya kira bukan humas. Ya. Oke, yang pria cukup dulu. Ya. Sekarang bagian yang wanita, ayo Pak. Ini Pak. Yang mana? Tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi